Holy Wings dan bir gratis untuk Muhammad Maria. Setelah mengunggah konten promosi, bir gratis untuk semua orang yang bernama Muhammad dan Maria, tak butuh waktu lama, 12 gerai Holy Wings di Jakarta ditutup oleh Mas Anies Baswedan. Meski alasannya ialah perizinan, nampaknya naif ya jika kita melihat itu sebagai satu-satunya alasan penutupan gerai Holy Wings. Kenapa? Jika alasannya perizinan, Holy Wings bisa saja memperbaiki perizinannya. Jika kendala diperbaiki, maka permasalahan pun hilang. Logika hukumnya kan begitu. Seperti mengubah nama Holy Wings menjadi bukan Holy Wings, atau Holy Wings Sejahtera, atau Holy Wings Perjuangan. Kemudian permasalahannya selesai dan Holy Wings bisa kembali dibukakan. Apa yang dilakukan Holy Wings dalam unggahan promo itu terang saja disebut lebih dari sekedar keteledoran. Tak cukup mencari gara-gara dengan umat Katolik dengan memberi bir gratis untuk cewek bernama Maria. Holy Wings mencari gara-gara dengan umat Islam pula dengan memberi mimik galak untuk cowok yang bernama Muhammad. Tak merasa cukup dikenal sebagai sarang kemaksiatan dan menyediakan minuman yang dilarang Tuhan, Holy Wings merasa kurang gawean sampai caper ke orang-orang yang ngasih minuman haram, yaitu khamar bagi cowok muslim yang namanya sama persis seperti nabinya. Bisa dimengerti jika umat muslim itu murka dengan hal itu. Untuk marah kan ya manusia sebenarnya tidak memerlukan banyak alasan. Untuk hal sepele saja, seperti antrian pertalite-nya diserobot, orang bisa marah. Bahkan ketika sakit gigi, suara nyamuk yang mengagup pun bisa mendatangkan kemarahan. Apalagi ketika orang suci yang diimaninya dilecehkan, tentu saja kemarahan itu jadi bulan-bulanan. Saya itu kerap gemetaran ya setiap kali membaca atau mendengar uraian orang yang mengutip kitab Ibnu Taimiyah yang berjudul As-Sharimul Maslul ala Syatimir Rasul, yaitu kisah yang paling saya ingat ialah jin muslim yang tidak segan membunuh jin kafir karena mereka menistakan Nabi. Jin saja bisa melakukan itu, mosok kita manusia yang derajatnya lebih tinggi tidak berani? Begitu refleksi saya ketika membaca kisah itu. Betul, saya gemetaran setiap kali membaca kitab tersebut. Kenapa? Karena tidak hanya muslim yang memonopoli keinginan membela seperti itu, bahkan tega membunuh demi nama-nama suci yang diimani. 2 hari yang lalu di Twitter tersebar video seorang penjahit Hindu di Udaipur, India, didatangi 2 orang muslim yang pura-pura memesan baju. Waktu penjahit ini mengukur muslim A, muslim B merekam video dengan ponselnya. Ketika penjahit itu lengah, muslim A menghunuskan pisau, menikam penjahit itu berkali-kali hingga tersungkur dan kepalanya dipenggal. Beberapa jam kemudian kedua orang muslim itu bikin video di media sosial dan terang-terangan sekaligus bangga melakukan pemenggalan itu atas nama kehormatan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini video kedua ya yang sangat mengganggu saya di Twitter dalam sepekan. Video pertama itu video tentang seorang mahasiswi yang bersimpah darah di siang bolong di depan kampus tergeletak karena disembelih pria yang ditolaknya menikah. Tepat di kampus ketika banyak laki-laki cuma bisa menonton, bahkan ada yang tega mengvideo dan satu-satunya yang melakukan penguncian tubuh ke pelaku hanya security kampus. Itu pun setelah satu sabetan pisau menyayat leher mahasiswi tersebut. Bisa dilihat ya bagaimana manusia itu bisa berbuat apa saja dalam kemarahannya. Untuk peristiwa di Udaipur, dari rilis Al Jazeera dan juga otoritas India diketahui penjahit Hindu itu adalah pendukung Nupur Sharma, politisi yang menghina Kanjeng Nabi di televisi karena menikahi Siti Aisyah dalam kondisi yang masih belia. Hematnya, Kanjeng Nabi itu dianggap Sharma sebagai pedofil lah, dan penjahit tadi adalah pendukungnya. Banyak orang yang marah dong, termasuk Pakistan, Arab Saudi, dan juga Iran tentu saja. Kenapa sentimen Islam Hindu di India kian memanas, bahkan menelan korban jiwa? Karena penduduk konservatif kanan itu maunya India bersupremasi Hindu, ditambah penduduk Muslim di India itu menyembelih dan berjualan daging sapi. Ya hampir mirip lah dengan Indonesia yang pengen supremasi Islam di sini. Orang Hindu di India membenci umat Islam karena melecehkan hewan suci mereka, yaitu sapi, secara terang-terangan. Sehingga mereka pun membalas dengan meledek simbol-simbol suci Islam seperti Kanjeng Nabi dan juga Siti Aisyah. Dan orang Islam pun berani akhirnya melakukan kesadisan karena orang Hindu menghina nabinya, seperti peristiwa Udaipur 2 hari silam. Dulu, waktu geger karikatur Kanjeng Nabi dibuat Charlie Hebdo di Paris,
sehingga kantornya dihujani tembakan oleh muslim ekstrim dan puluhan karyawannya tewas. Saya bikin status begini, kawan-kawan sabar kalau kanjeng Nabi dihina. Orang barat tuh memang punya perbedaan persepsi tentang agama, lebih-lebih tentang Islam. Alih-alih mereka itu mengerti apa maksud saya, tapi langsung menyodori saya dengan vonis-vonis. Kowe iki Islam tenanan ta ora? Liberal kok. Kanjeng Nabi dinistakan kok hatimu ora tergerak untuk marah. Wah, dasar jus durian. Lah, piye ya? Saya itu cuman bisa mengelus dada sewaktu kanjeng Nabi dihina. Selebihnya itu memahami kondisi bahwa ketika kemarahan saya fasilitasi dengan persekusi, maka tidak ada yang diuntungkan dari hal ini. Ada yang berkelit bahwa Indonesia itu negara hukum. Rasanya mustahil jika penghina Nabi langsung dibunuh di jalanan seperti di India. Tapi untuk sekadar diketahui, itikat pembunuhan atas nama sentimen sapi di India itu sudah ada sejak lama. Otoritas India pun mengklaim demokrasi di India itu didirikan atas keberagaman iman, termasuk di dalamnya adalah Islam dan Hindu. Hingga BCP menjadi partai pemenang dan Perdana Menteri yang konyol itu ngefasilitasi kebencian yang terakumulasi sejak lama. Pembunuhan atas nama kesucian sapi pun meledak dan awet sampai sekarang. Masih ingat ya video seorang tua bangka yang sesumbar waktu demo memenjarakan Ahok? Saya kasih 1 miliar bagi orang yang bisa membawa kepalanya Ahok. Atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngomong teriak dengan bangga, bunuh Ahok. Nah, saya langsung teringat India sebelum Bharatiya Janata Party jadi pemenang pemilu. Saya Romal Abbas, ini pamit yang kantor, sampai jumpa.